wabarakatuh. Selamat siang Bu Widya, kami dari kelompok 6, kami akan melakukan praktikum mengenai asam basa untuk mengetahui pH-nya. Perkenalkan, saya Anita Fatina Melia dari absen 4. Saya Ratu Kalea dari absen 29. Saya Kaira Naila Rizky dari absen 15. Saya Nur Maulida, absen 4. Nah, dari praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pH suatu larutan dan sifatnya. Alatnya yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, sikat tabung reaksi, dan gelas kimia. Bahannya berupa indikator alami, indikator buatan, dan larutannya akan diuji. Bahan dan alat yang diperlukan serta langkah pembuatan larutan kunyit yang akan digunakan sebagai indikator alami. Berikut adalah bahan dan alat serta langkah pembuatan larutan kol ungu yang digunakan sebagai indikator alami yang kedua. Menguji menggunakan indikator buatan. Yang pertama adalah lakmus biru. Tetap biru jika bersifat basah dan berubah warna merah jika larutan bersifat asam. Yang kedua adalah lakmus merah. Tetap merah jika bersifat asam dan berubah biru jika larutan bersifat basah. Ada pH universal. Angka di bawah 7 merupakan asam, angka 7 merupakan netral, dan angka di atas 7 merupakan larutan basah. Berikutnya, menguji menggunakan indikator alami. Yang pertama, larutan kunyit. Sifat asam dan netral, warnanya akan kuning tetap dan kuning cerah. Dan sedangkan sifat basah, warnanya akan merah kecoklatan atau merah tua. Yang kedua, menggunakan larutan kol ungu. Sifat asam, warnanya akan merah atau merah muda. Sifat netral, warnanya akan ungu atau biru. Dan sifat basah, warnanya akan hijau atau kuning. Hasil pengamatan yang kami dapatkan adalah yang pertama, pada larutan air jeruk, jika dicampur dengan indikator alami, kol ungu berubah warna menjadi oranye pekat dan kunyit berubah menjadi oranye. Pada indikator buatan, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah merah, dan pH universalnya menunjukkan angka 3. Maka sifat air jeruk adalah asam. Yang kedua adalah larutan cuka. Pada indikator alami, jika dicampurkan dengan larutan kol ungu berubah menjadi merah dan kunyit berubah menjadi kuning. Pada indikator buatan, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah merah, dan pH universalnya menunjukkan angka 2. Maka sifat cuka adalah asam kuat. Yang ketiga adalah air keran. Pada indikator alami, jika dicampurkan dengan larutan kol ungu berubah menjadi biru dan kunyit berubah menjadi kuning. Pada indikator buatan, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, dan pH universalnya menunjukkan angka 6. Maka sifat air keran adalah asam lemah. Yang keempat adalah larutan soda kue. Pada indikator alami, jika dicampurkan dengan larutan kol ungu berubah menjadi hijau dan kunyit berubah menjadi kuning kecoklatan. Pada indikator buatan, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, dan pH universalnya menunjukkan angka 8. Maka sifat soda kue adalah basa. Yang kelima, ada obat mah cair. Pada indikator alami, jika dicampurkan dengan larutan kol ungu berubah menjadi hijau dan kunyit berubah menjadi coklat muda. Pada indikator buatan, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, dan pH universalnya menunjukkan angka 9. Maka sifat obat mah cair adalah basa. Yang keenam, ada pemutih pakaian. Pada indikator alami, jika dicampurkan dengan larutan kol ungu, warnanya tetap ungu dan kunyit berubah menjadi kuning. Pada indikator buatan, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, dan pH universal menunjukkan angka 6. Maka sifat pemutih pakaian adalah asam lemah. Yang ketujuh ada larutan X. Pada indikator alami, jika dicampurkan dengan larutan kol ungu berubah menjadi hijau dan kunyit berubah menjadi merah bata. Pada indikator buatan, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, dan pH universal menunjukkan angka 13. Maka sifat larutan X adalah basa kuat. Yang terakhir ada larutan Y. Pada indikator alami, jika dicampurkan dengan larutan kol ungu, warnanya akan berubah menjadi pink pekat dan kunyit berubah menjadi kuning. Pada indikator buatan, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah merah, dan pH universalnya menunjukkan angka 2. Maka sifat larutan Y adalah asam kuat. Tetapi,
hasil yang kami dapatkan ada yang berbeda dari teori, dan itu dapat disebabkan oleh perbedaan konsentrasi larutan atau ketelitian kami dalam mengamati warna, yaitu pada air jeruk. Kesimpulannya yang pertama, yaitu berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap larutan memiliki sifat yang berbeda, yaitu asam, basa, atau netral. Sifat tersebut dapat diketahui dari perubahan warna pada indikator alami seperti kolor ungu, kunyit, dan bunga telang, serta indikator buatan seperti kertas lakmus dan pH universal. Secara umum, indikator bekerja dengan baik karena sebagian besar hasil perubahan warna sesuai dengan teori. Dengan demikian, indikator alami maupun indikator buatan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sifat larutan suatu larutan. Selama praktikum, kami mengalami kendala saat mengamati perubahan warna pada beberapa indikator yang perbedaan warnanya sangat tipis. Pada beberapa larutan, warna yang dihasilkan tampak hampir sama, sehingga cukup sulit menentukan apakah warnanya lebih cenderung kuning, orange, atau coklat, biru atau ungu, pink atau merah. Hal tersebut membuat hasil pengamatan perlu dilakukan lebih teliti bersama anggota kelompok. Saran dari kami mengenai praktikum ini, sebaiknya jumlah indikator alami dan jenis larutan uji dapat diperbanyak agar hasil pengamatan menjadi lebih beragam. Dan tentang warna itu, misalnya kita lebih ke pink atau merah. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.